Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kita kali ini berjumpa lagi dengan saya Yasmita Sari, MPD, yang akan mengajar sejarah Indonesia di kelas 10. Apa kabar kalian hari ini? Masih tetap semangat untuk belajar? Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran Discover Learning, peserta didik dapat mengidentifikasi corak kehidupan masyarakat, praaksara, dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur, dan disiplin. Materi pokok kita hari ini yaitu tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi pokok, saya akan mengulas tentang materi kita minggu lalu, yaitu di mana minggu lalu saya sudah menjelaskan kepada kalian tentang jenis-jenis masyarakat atau manusia praaksara yang ada di Indonesia. Untuk sekedar mengingat, ada 3 jenis masyarakat praaksara atau manusia purba di Indonesia. Yang pertama yaitu jenis Meganthropus, kemudian yang kedua adalah Pithecanthropus, kemudian yang ketiga adalah manusia jenis Homo. Nah, saya harap kalian tetap semangat untuk mendengarkan penjelasan saya dalam materi kali ini. Semoga kalian bisa menyimak. Mari kita simak materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berikut. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Yunan, teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia juga dapat dijelaskan dengan migrasi ras Melanesia atau ras Negroid dan Austronesia atau ras Mongoloid. Bangsa-bangsa yang bermigrasi ke wilayah Kepulauan Nusantara yaitu bangsa Melanesia, bangsa Proto-Melayu, dan bangsa Deutero-Melayu. Teori Yunan. Salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari Mongol. Teori ini juga disetujui oleh A.H. Galden dan J.H. Kang. Dasar dari teori Yunan adalah hasil temuan teknologi dan persamaan bahasa. Berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang dikembangkan di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang dikembangkan di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari dataran Yunan. Teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Gary Craft, dan J. Crawford. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Teori out of Africa. Teori out of Africa dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat.
Max Ickman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Teori Out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA. Penelitian Ickman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori Out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 tahun hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi semenanjung Sinai, dan ke utara. Kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Bruce. Teori ini didukung oleh Harry Turan Simanjuntak, di mana teori Out of Africa merupakan pertentangan dari teori Yunan. Menurut teori Out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan. Bangsa Melanesia. Bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid termasuk rumpun Fedoid Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanosoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Bangsa Melanesia berasal dari Teluk Tonkin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Bakson di daerah Hobby. Bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, berbadan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Pugu. Bangsa Proto-Melayu memulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid dari daerah Yunan. Bangsa Deutero Melayu. Bangsa Deutero Melayu memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Deutero Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Bangsa Deutero Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Deutero Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Bangsa Deutero Melayu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu Muda merupakan hasil campuran antara bangsa Proto-Melayu dengan bangsa Arya. Dalam pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa kita harus menengok ke belakang, melihat sejarah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, bahwa kita mendapat berbagai gambaran yang cukup beragam tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sebagian besar teori tentang kebudayaan prasejarah di Indonesia yang datang dari Barat menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia datang dari Asia Tenggara
atau Indochina. Diduga mereka datang dalam 2 gelombang migrasi besar yang diperkirakan terjadi sekitar tahun 5000 sebelum Masehi dan tahun 2000 sebelum Masehi. Mereka menyeberang ke pulau di Samudra Hindia, kemudian menyebar dari Madagaskar hingga ke Filipina dan Melanesia, yang akhirnya hidup menyatu dengan penduduk asli setempat. Inilah yang disebut sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk mengukur pemahaman kalian dalam materi kita kali ini, maka saya memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya adalah sebagai berikut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, serta adat istiadat yang berbeda. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam keberagaman itu, sebaliknya, terbina keharmonisan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman dapat dijadikan sebagai modal bagi masyarakat untuk saling melengkapi dan membutuhkan. Apalagi bangsa Indonesia telah punya filosofi dasar untuk itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu telah mempelajari tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan persebarannya di Nusantara. Wilayah Indonesia kini dihuni oleh beragam suku bangsa yang menjadi bangsa Indonesia. Coba buatlah bagan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia di Nusantara. Nah, demikianlah materi kita hari ini tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Saya harap kalian memahami tentang materi ini dengan baik dan kalian dapat memaknai materi ini dengan baik sehingga kalian dapat memetik hikmah dari materi ini. Nah, semoga materi kita kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.